Iya, permisi Pak. Kami mau Nanti dulu Pak, beribadah. ini kan masih dibahas Pak. Iya nanti. Bukan larang Bapak sembahyang, nanti dulu ya. Iya, iya. Ada Matiin dulu. Ada penyelesaiannya. Ya, nanti dulu. Kami mau beribadah. Mau beribadah kami. Kami mau beribadah. Kami mau beribadah. Nanti dulu. Di kamera siapa yang mengadakan perusahaan? Di kamera. Kami mau beribadah Natal. Tolong di Ini kamera Natal. siapa yang Natal mengadakan seluruh perusahaan? dunia. Seluruh dunia merayakan Natal. Tolong di kamera. Seharusnya kami bersuka cita. Tolong di kamera. Seharusnya Kami kami ini bersuka beribadah. cita. Kami ini beribadah. Ada acara nanti. Ada acara. Malu Pak, malu dilihat tetangga. Kami merayakan Natal tapi Bapak mengganggu kami. Ya, Malu, kami Pak. beri. Tuh. Ayo. Kami beribadah. Di kamera siapa yang mengadakan di foto? Siapa kami yang merayakan mengadakan Natal sekali perusahaan? setahun. Siapa yang memukul di foto? Kita ini dilindungi negara kita beribadah. 2 tahun kami beribadah di situ. Dilindungi negara kita beribadah. Banyak ustadz cabul. Cabulisasi ini adalah ajaran cabulisme. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Lah, apa salahnya? Saya juga boleh dong banyak istri. Karena banyak ustadz yang menggunakan hak prerogatif dia untuk memanggil satu persatu santrinya untuk dicabuli. Banyak sekali di seluruh Indonesia. Ada yang salah memahami ayat-ayat Al-Quran lalu mereka jadi teroris. Ada yang salah memahami Al-Quran lalu menggunakan untuk kepentingan dirinya sendiri, yaitu surat Al-Ahzab ayat 50 ini. Salah faham ayat ini lalu menyebabkan kira-kira terjadi percabulan di mana-mana. Banyak mereka melakukan percabulan. Setuju dengan Abdul Somad, nggak suka dengan istri yang satu, buang, kawin lagi yang baru, buang lagi yang kedua, dapat lagi satu. Jadi sekarang Abdul Somad istrinya yang ketiga, karena yang pertama dan kedua sudah dibuang oleh dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah. Ini kita akan mengomentari seorang pendeta Kristen. Dia katakan bahwasanya banyak ustadz yang cabul. Cabulisasi katanya. Jadi ustadz itu banyak yang cabul, yang melakukan perzinahan. Ini tuduhan-tuduhan dari orang-orang kafir. Si kafir ini dia memang tidak senang dengan orang Islam. Satu persoalan terjadi saja, seorang ustadz di Jawa melakukan cabul terhadap santrinya. Dia katakan semua ustadz melakukan cabulisasi. Ini tuduhan fitnah. Memang benar ada terjadi pencabulan, tetapi kamu wahai pendeta Kristen kafir dalam neraka, kamu jangan banyak sekali bacot. Jangan menyamaratakan. Saya punya hak ngomong untuk membela agama saya, Islam. Satu yang berbuat kamu katakan semua. Memang kamu sudah pesong pikiranmu ya. Jangan tuduh ya. Udah itu katanya Ustadz Somad tukang kawin. Sudah kawin istri pertama dibuang, istri kedua dibuang. Dalam Islam, hai pendeta yang dilaknati Allah, kafir laknatillah, walaupun dalam hukum perceraian dibolehkan, kamu harus tahu dalam Islam perceraian dibolehkan. Kalau memang kita tidak senang dengan istri pertama, punya persoalan yang tidak bisa selesai, dalam agama Islam dibolehkan bercerai. Kamu jangan sok-sok bawa ayat. Jangan suka-suka mencampuri urusan orang Islam. Urus aja umat Kristenmu. Kamu senang di dunia, tapi kau akan masuk neraka selama-lamanya. Ngerti kau pendeta? Tapi kalau di Aceh dia, udah putus.
Ustaz Somad, ini keluarga kami, tak gimana ceritanya dia murtad. Suami saya melarang menerima dia di rumah kami. Apakah betul tindakan suami saya itu, Pak Ustaz? Saya katakan, tindakan dia itu tidak betul. Yang betulnya mestinya dipancung kepalanya. Katakan sama dia, andai ada pemerintahan Islam, sudah habis kepala kau ini dipotong. Kata UAS, Ustadz Abdul Somad, wajib dipancung. Ini kata siapa? Kata hadis. Hadis itu perkataan siapa? Perkataan Nabi Muhammad yang diimani oleh saudara kita umat Islam. Ustadz Abdul Somad meminta supaya diterapkan hukum syariat Islam. Maka kata UAS, Ustadz Abdul Somad, darah orang itu halal. Kalau memang benar keluar dari agama Islam itu adalah harus dipancung, berapa banyak orang murtad di Indonesia ini harus dipancung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa kabar semua orang yang beriman, teman-teman yang seiman? Mudah-mudahan kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Benar pendapat Ustadz Somad. Di dalam Islam orang tidak sholat. Man taraka sholat muta'amidan faqad kafara jihadan. Barang siapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, maka dia sungguh kafir. Ini pendapat Imam Mujtahid, Imam Hambali. Menurut Imam Syafi'i, dosa besar. Dan ada beberapa pendapat ulama tidak sholat. Orang tidak sholat, kemudian disuruh tobat, 3 kali tidak mau dia tobat. Dalam hukum Islam ada pendapat ulama disuruh pancung lehernya. Apalagi orang kafir. Orang kafir harbi halal darah. Kafir harbi orang yang memusuhi Islam, berperang dengan orang Islam, halal darahnya. Kemudian orang murtad halal darahnya. Orang Islam masuk agama Kristen, disuruh kembali dia ke Islam, nggak mau, pancung lehernya, sesuai dengan pendapat Ustadz Abdul Somad. Nah, mari kita saksikan video berikutnya. Adudum berkata, saya berdoa pakai bahasa Indonesia karena Tuhan saya bukan Arab. Itu betul. Ada lagi yang mengatakan bahasa Arab katanya ada bahasa surga. Ini sudah sesat, ini sudah kafir. Lucunya Habib Kribo katanya Tuhan kita ini bukan orang Arab. Jadi kalau kita katakan Tuhan kita bukan orang Arab, benar atau tidak? Tuhan kita adalah Allah, bukan manusia, tidak bertubuh. Jangan menyamakan Tuhan Allah itu seperti manusia. Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menciptakan alam ini. Tuhan kita itu bukan orang Arab, bukan orang. Ya benar sebenarnya, bukan orang, tetapi zat yang wajib wujud, yang bersifat dengan sifat sempurna, yang tidak bertubuh, yang tidak berjisim, tidak berjihad. Laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan sesuatu. Tuhan kita bukan orang, benar. Kalau kita katakan Tuhan kita itu orang Arab, itu sudah salah. Jadi bahasa yang dipakai besok di dalam surga bahasa Arab. Adapun pendapat Habib Kribo ini menyatakan itu sesat, murtad, kafir. Wah, ini pendapat yang perlu kita luruskan, yang bengkok-bengkok. Jadi jangan asal ngomong aja, ceplas kena ceplas sini. Nah, yang benar perkataan manusia di dalam surga dengan bahasa Arab. Al-Quran diturunkan bahasa Arab. Nabi Muhammad orang Arab. Bacaan dalam sholat bahasa Arab. Kalau kita mau bahasa Indonesia, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Amin.
kabulkanlah dengan bahasa Indonesia, tidak sah sholatnya. Tuhan kita bukan manusia, Allah bukan makhluk, Allah yang menciptakan makhluk. Mau si ini berkata atau si itu yang berkata, kalau dia berkata Tuhan kita itu bukan orang Arab, ini berbahaya. Tuhan bukan orang Arab. Nah, yang seperti inilah yang Allah utamakan juga untuk masuk neraka. Bahasa penghuni surga bahasa Arab. Jadi kalau bukan karena para ulama, para habaib yang datang dari Arab bawa Islam ke Indonesia, ya, itu si Dudung mungkin masih nyembah pohon. Hanya orang goblok, nggak tahu artinya pakai bahasa Arab, berdoa pakai bahasa Arab. Lah gimana Anda mau sampai? Arab itu kalau tidak ada Ka'bah, nggak punya kehormatan. Apa sih seninya budaya? Ada budaya Arab? Tidak ada. Bangsa yang nggak punya budaya, bangsa yang tidak melahirkan intelektual. Siapa coba intelektual Islam dari Arab? Tidak ada. Islam masih jauh dari kesempurnaan. Jangan sok Islami lah. Hindarin tuduhan kafir ini semuanya. Lihat Islam yang ada nih sekarang nih, pengen saya memuntah kok lihatnya. Sudah nggak ada enaknya. Agama mempersulit orang. Sekali lagi, Tuhan bukan Arab. Makin panas saja saya lihat Habib Kribo nih. Untuk apa berdoa pakai bahasa Arab? Masya Allah. Bahkan berdoa memakai bahasa Arab itu hukumnya sunat. Bolehkah kita berdoa dengan bahasa Indonesia, bahasa Betawi, bahasa Batak, bahasa Aceh, bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Jepang? Nggak apa-apa baca doa. Tetapi harus diawali a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Puji kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Selawat kepada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, hancurkanlah kebatilan di muka bumi pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, selamatkanlah negeriku daripada orang-orang yang menghujat agama. Boleh pakai bahasa Indonesia, tapi diawali dengan bahasa Arab. Alhamdulillah bahasa Arab, bukan bahasa Betawi, bukan bahasa Indonesia. Bisa doa, bisa dengan bahasa Indonesia. Katanya lagi Arab itu nggak adalah intelektual. Nabi Muhammad itu siapa? Intelektual itu Siddiq, Amanah, Fatanah, Tabligh. Fatanah cerdas. Nabi paling cerdas. Manusia pilihan daripada Allah. Turun di mana? Di Mekah, lahir di Mekah, wafat di Madinah. Mekah, Madinah apa di negara mana? Negara Arab. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Adam. Nabi Adam di mana? Di India diturunkan. Kemudian bertemu dengan Siti Hawa di mana? Di Arab. Lahir di dalam surga. Bukan lahir, maksudnya diciptakan oleh Allah dari tanah. Diciptakan Nabi Adam di surga. Jadi kalau kita katakan nggak ada intelektual, dia Arab semua itu pusatnya agama. Pusatnya ilmu pengetahuan pertama-tama di Arab. Kemudian baru bertebaran ke seluruh dunia. Susah-susah beragama katanya lagi. Beragama yang mesti susah, pasti ada tantangan. Kalau jalan menuju surga itu susah, ada mendaki, ada menurun, ada onak dan duri. Kalau perlu ke neraka ya ngomong aja salah-salah aja. Ngomong Tuhan seperti manusia orang Arab. Tuhan kita bukan orang Arab. Jangan bilang orang. Udah kembali lagi kepada Tuhan. Ya, ini yang perlu saya bereskan. Saya mengomentari ini dikarenakan saya nggak sanggup lagi melihat di media massa orang-orang ngomong ini ngomong itu. Tidak ada membela Islam sedikit pun. Selalu membela yang salah. Menurut ilmu yang telah kami pelajari, melenceng daripada akidah ahlu sunnah wal jamaah. Maka kami meluruskan, bukan untuk membenci saudara yang telah berkomentar di media massa, tetapi meluruskan persoalan-persoalan yang sudah dilencengkan, sudah dipelintir, bahasa orang ini pelintir. Ya.
Jadi saya rasa demikian saja, atau saya tambahkan sedikit lagi bahwasanya boleh berdoa pakai bahasa apa saja, yang pertama. Kedua, Islam tidak memayah-mayahkan tetapi memudahkan, tapi jangan dimudah-mudahkan. Di Arab, kebudayaan paling kaya di Arab. Islam masuk ke Indonesia berasal dari Arab. Katanya kalau nggak ada Ka'bah, nah, di Arab itu nggak ada apa-apanya. Dengar teman, Arab itu adalah dulu negara turunnya nabi-nabi di Jazirah Arab. Belum pernah dalam sejarah Nabi turun ke Sumatera atau ke Jawa atau ke Pulau Kalimantan atau ke Pulau Irian Jaya atau di Malaysia.